Shalom, saya ucapkan selamat datang, selamat kita kembali boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di minggu ini, mari kita bersama-sama lagi, kita siapkan hati dan jiwa kita untuk mempermuliakan, untuk menaikkan segala pujian syukur di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh menyatukan hati kita masing-masing untuk kita memulai ibadah kita pada kesempatan saat ini. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Bapa. Dikuduskanlah namamu Tuhan di tempat ini, seperti di dalam surga. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Dengan segala kerinduan kami Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami undang hadirat Engkau, kuasa Engkau boleh hadir, menjamah dalam setiap hati, setiap rumah-rumah yang sedang beribadah pada saat ini ya Bapa. Kami percaya, kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh merasakan setiap hadirat Engkau, saat kami boleh memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Dan terlebih dari itu Bapa, siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai acara kebaktian ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya kami undang kuasa Engkau hadir memenuhi setiap hati kami. Setiap kami yang rindu akan memuji memuliakan nama Engkau. Boleh katakan sama-sama. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Dan begitu ajaib dan begitu luar biasa. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau yang luar biasa. Sumber segala sumber Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya mujizat Tuhan ada pada kita semuanya. Amin. Mari Haleluya. dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Kau dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi-Nya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Kau dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan segala kemuliaan hanya bagi-Nya. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Amin. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau memuji Tuhan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Sekali lagi, kita semua bersuka cita. Kita semua bersuka. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu mendengarkan atau mungkin melihat ibadah kita, saya percaya ada kuasa yang luar biasa, ada mujizat yang luar biasa ketika kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan seperti doa Yabes. Kiranya Engkau Tuhan memperluas daerahku, biar Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Ini iman
kami Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kami Tuhan, yang membuat kami berlimpah-limpah, membuat kami berkecukupan, membuat kami Tuhan senantiasa naik dan bukan turun ya Tuhan. Karena Allah yang luar biasa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu saja Tuhan yang menyertai dan melindungi aku Tuhan. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami permuliakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kembali kami datang hadirat Engkau ya Bapa, menaikkan segala ucapan syukur kami, bahwasanya Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kau masih berikan kesempatan kami kembali untuk kami datang ke tempat ini, memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu ada di tengah kami, menaungi setiap kami, melawat setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, boleh menguatkan iman kami, boleh meneguhkan iman kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit yang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menjadi perisai buat kehidupan kami, sehingga kesakitan, kesukaran tidak menimpa kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Kiranya Tuhan Kau mau urapi setiap kami, hati kami,
pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan mau ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman Engkau. Hamba-Mu yang akan menampaikan kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus memampukannya, sehingga setiap perkataan yang disampaikannya, biarlah arah Roh Kudus yang senantiasa menyertainya, memberikan kekuatan dalam setiap firman yang disampaikannya Tuhan, boleh meneguhkan iman kami semakin hari, kami boleh semakin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau pimpin acara pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa-Mu yang selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita di minggu ini. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di belahan dunia, di mana kesempatan yang baik, sahabat raya, di tengah pandemi, di tengah situasi yang mencekam, sekali lagi Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kita beribadah. Mari kita gunakan waktu yang baik ini untuk terus meningkatkan kualitas iman kita, untuk terus meningkatkan kehidupan rohani kita, sehingga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita didapati menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap sedia menyongsong kehadiran Tuhan kita. Bapak Ibu, mari kita kembali merenungkan dan mempersiapkan hati pikiran kita untuk kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang kelima, kita akan membaca ayat ini. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kelima. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang kelima. Judul perikopnya, Iman Mengalahkan Dunia. Saya baca untuk Bapak Ibu semua, silakan Bapak Ibu menyimak dengan baik kebenaran firman Tuhan ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik minggu ini, saya rindu bersama dengan Bapak Ibu semua kembali percaya bahwa ada kemenangan di dalam Tuhan. Minggu ini beberapa waktu yang lalu kita juga terus yakinkan iman kita bahwasanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan di dalam Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu untuk senantiasa berharap, berserah kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita untuk percaya dan berharap, tetapi di dalam firman-Nya, di dalam kekuatan kuasa firman-Nya, saya percaya dan yakin apa yang menurut manusia tidak mungkin, bagi Tuhan pasti mungkin itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pendahuluan kita
dari firman Tuhan tahu bahwasanya iblis berhasil membujuk manusia untuk meragukan firman Tuhan. Sekali lagi, iblis berhasil membujuk manusia untuk meragukan firman Tuhan. Adam dikasih satu pernyataan di mana segala tanaman yang berbuah di Taman Eden boleh kamu makan buahnya. Tetapi khusus kepada Adam, Tuhan berfirman pada itu, tetapi untuk buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Dunia pada saat itu masih seorang diri, yaitu Adam. Terus kemudian Tuhan buat atau bentuk, Tuhan ciptakan penolong, yaitu Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3, 4, sampai yang kelima jelas. Iblis tidak menyerang kepada yang namanya Adam, tapi iblis membujuk Hawa. Pertanyaannya tadi, bukankah firman larangan itu ditujukan kepada Adam? Tetapi kenapa kok yang metik yang pertama Hawa? Pasti dalam kehidupan mereka pada saat itu Adam sudah berkata kepada Hawa, ada satu perintah Tuhan di mana jangan sampai kita makan buah yang satu ini. Tetapi Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ketiga, iblis dengan segala tipu muslihatnya, kecerdikannya, memanipulasi kata-kata firman Tuhan, sehingga Hawa melakukan itu. Memetik buahnya, dia makan, dia kasih Adam. Dan kita tahu kelanjutannya, dosa ada di dunia ini. Dunia sudah terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Sehingga Yohanes pasal yang ketiga, 19 sampai yang ke-21 menyatakan demikian, bahwasanya dunia menolak terang itu. Dunia menolak akan kehadiran Sang Juru Selamat itu. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, jelas sekali dikatakan demikian. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini kata firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata dan perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Terang itu telah datang ke dalam dunia, Yesus telah datang ke dalam dunia. Tapi firman Tuhan katakan manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dosa. Sekali lagi karena dosa. Dunia sudah dipenuhi dengan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Dunia menolak terang itu, lebih menyukai dengan hal-hal yang jahat. Dan ketika kita tahu bahwa dunia menolak terang, menyukai hal-hal yang jahat, ini yang menjadi kehidupan di dunia. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan membaca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab, coba perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan ini, ayat yang ke-16 menyatakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup,
bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Iblis berhasil membujuk manusia dengan tipu muslihatnya. Sehingga manusia, Hawa, dan Adam jatuh ke dalam dosa. Kita tahu dunia kemudian diliputi dengan yang namanya dosa waris. Dunia menolak terang itu, lebih menyukai hal-hal yang jahat. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ada di dalam dunia. Dan kita patut juga harus mengerti dengan apa yang ada di dunia ini, dengan segala kegelapan dan kejahatannya, itu sedang lenyap dengan segala keinginan. Kita perlu mengerti akan hal ini, Bapak Ibu. Kita sekali lagi perlu mengerti akan hal ini, bahwasanya kehidupan di dunia ini sudah rusak, sudah jauh dari kehendak dan maksud Tuhan. Yang pertama, dari 1 Yohanes pasal 2, 15, 17 tadi, kita tahu keinginan daging itu sudah menguasai dunia ini. Hawa nafsu dunia, percabulan, perzinahan, perseteruan, iri hati, segala amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Coba, kalau kita lihat tayangan di televisi, marak dengan hal-hal yang jahat seperti itu. Berbagai macam berita-berita negatif, di mana keinginan daging manusia itu yang jadi pemicunya. Ini yang ada di dunia, Bapak Ibu. Kehidupan dunia seperti ini. Dan kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab, Daud dan Bathsheba. Kita tahu cerita ini. Ada satu konspirasi jahat yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia ada di atas sotoh istananya, dia melihat ada seorang wanita namanya Bathsheba. Cenderung keinginan dagingnya muncul. Dipanggillah wanita itu, kemudian dia tidur dengannya. Terus kemudian wanita itu hamil. Setelah diketahui hamil, Daud putar otak sedemikian rupa. Untuk apa? Menghilangkan Uria suaminya. Coba nanti baca 2 Samuel pasal 11. Kita akan tetap bisa menjatuhkan satu punishment, judge kepada Daud. Salah yang dilakukan, jahat yang dilakukan. Dengan segala macam cara dia ingin menyingkirkan Uria demi keinginan dagingnya. Kalau kita tarik dalam kehidupan dunia saat ini, kasus-kasus yang terjadi di dunia ini, sungguh Bapak Ibu, tidak mencerminkan maksud dan kehendak Tuhan yang baik. Sebab itu, ini yang terjadi di kehidupan dunia saat ini. Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Ini yang terjadi di dunia ini. Bahwasanya dengan apa yang dipunyai saat ini, tidak pernah puas. Amsal pasal 27, ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia juga tak akan puas. Sudah punya sesuatu masih pengen yang lain. Sudah punya ini pengen yang itu. Itu terjadi keinginan mata, Bapak. Melampiaskan apa yang dilihatnya untuk dia memperoleh sesuatu dengan cara apapun.
Contohnya Raja Ahab dan Nabot. 1 Raja-Raja pasal 21 menyatakan satu pembelajaran penting untuk kita tentang yang namanya dosa yang satu ini. Hal yang jahat satu ini. Kita tahu Nabot itu orang biasa. Dia punya kebun anggur. Dia usahakan kebun anggurnya. Dan dia juga menerima hasil dari apa yang dia usahakan. Tetapi ada yang namanya raja. Namanya Raja Ahab. Kita tahu yang namanya raja pasti punya segala-galanya. Punya kuasa, punya kedudukan, punya kekayaan, punya harta yang melimpah. Namanya raja. Tapi apa yang terjadi? Dengan kebun anggur Nabot yang ada di sisi sebelah istananya. Dia ingin itu. Sampai-sampai dia tidak bisa tidur, memikirkan karena ingin. Mau dibeli tapi sama Nabot dilarang. Tidak dijual karena ini peninggalan nenek moyang. Dia berusaha dengan segala macam cara, ingin memiliki. Sampai-sampai dia tidur di rumah, ketemu sama istrinya, yang namanya Isabel. Isabel berkata, kenapa kok kamu tidak bisa tidur? Kemudian diceritakan, aku pengen kebun anggur Nabot. Ya sudah, tidurlah kamu, kata Isabel. Isabel punya rencana yang jahat di situ, yang mengakibatkan Nabot dilempari dengan batu sampai mati. Dia tentukan beberapa orang bersila untuk istilahnya memfitnah Nabot, sehingga Nabot jadi orang yang bersalah karena mengutuk Allah dan raja dan sebagainya, mengakibatkan Nabot harus dihukum mati. Setelah Nabot mati, Isabel datang kepada Ahab. Ahab, gitu loh, Nabot sudah mati. Silahkan kau ambil kebun anggur. Karena keinginan mata, ketidakpuasan, kembali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Coba kalau kita lihat dunia hari-hari ini, bukankah seperti itu juga? Orang rebutan sana, rebutan sini. Sikut sana, sikut sini. Ingin meraih itu dengan cara yang tidak benar. Karena apa? Keinginan mata. Terima kasih saya sama Tuhan. Bersyukur sama-sama Tuhan. Kenapa? Dengan firman Tuhan saya diingatkan. Kembali saya diselamatkan di sini. Dan saya rindu bersama dengan Bapak Ibu semua yang mendengar firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan kembali menyelamatkan hidup kita. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya keinginan daging dan keinginan mata. Akibatnya ngeri Bapak Ibu. Yang ketiga, kehidupan dunia dalam 1 Yohanes 2, 15, 17. Dinyatakan demikian, ada keangkuhan hidup. Amsal 8, 13 menyatakan, takut akan Tuhan itu benci yang namanya dosa atau kejahatan. Coba kita baca Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku hikmat di situ. Benci kepada kesombongan, kencongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Keangkuhan hidup, kesombongan itu sangat tipis Bapak Ibu ya. Kita bisa menilai orang itu sombong atau angkuh. Tetapi Tuhan yang tidak mungkin bisa tertutupi. Tuhan yang sangat mengerti sampai kedalaman pikiran dan hati kita. Dia sangat tahu dan mengerti akan yang namanya hal ini. Tuhan benci dengan yang namanya kesombongan. Tuhan benci kepada yang namanya kecongkakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, biar firman-Nya menyelamatkan kita.
Jangan sampai kita seperti Nebukadnezar. Di dalam Daniel pasal 4, coba sebagai perenungan lebih dalam, seminggu ini ke depan, 2 Samuel pasal 11, bacalah Bapak Ibu secara lengkap. Sebagai perenungan Bapak Ibu ke depan, di minggu ini, 1 Raja-Raja 21, silakan baca. Dan Daniel pasal yang keempat, silakan baca secara lengkap. Supaya kita tidak terima akibat seperti yang dialami Daud. Terima akibat lagi seperti yang dialami oleh Raja Ahab. Terima akibat yang ngeri yang dialami oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar mimpi diartikan oleh Daniel. Terjadilah. Suatu ketika dia ada di istananya, dia melihat Babel yang dahsyat luar biasa. Terus dia memegahkan dirinya. Bukankah ini Babel yang aku bangun dengan kekuatanku, dengan hartaku, dengan apa yang aku, semuanya aku. Terjadilah. Belum selesai dia berkata-kata, Tuhan sudah hukum. Makanannya rumput. Dia tinggal terasing dari istana. Nebukadnezar. Bapak Ibu, ini yang terjadi di dunia ini. Hal-hal duniawi, hal-hal kejasmanian. Kalau kita renungkan lebih dalam, waduh, sungguh jauh, sungguh tidak memperkenan hati Tuhan. Oleh sebab itu, perlu firman ini disampaikan kepada kita. Supaya apa? Kita kembali diingatkan, diselamatkan, dan kita kembali kepada rule jalan yang benar. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai yang kelima tadi mengatakan apa? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia yang penuh dengan keinginan daging. Dunia yang penuh dengan yang namanya keinginan mata. Dunia yang penuh dengan yang namanya keangkuhan hidup. Dengan segala macam kejahatannya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dari 2 ayat ini, ayat 4 dan ayat 5, saya merenungkan hal ini. Yang pertama, kita itu seperti diberitahu sama Tuhan. Dari perkataan ini. Dan inilah yang mengalahkan dunia. Kata inilah itu menunjukkan bahwa kita sedang diberitahu sesuatu. Saya percaya dan yakin. Kita mau menang atas keinginan daging. Kita mau menang atas keinginan mata. Kita mau menang atas keangkuhan hidup. Karena apa? Ketiga perkara ini mengakibatkan hukuman yang berat. Mari, di minggu ini Bapak Ibu, ayo kita berkemenangan lagi. Kemenangan terhadap dunia. Yang penuh dengan yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ke-5 tadi menyatakan pemberitahuan kepada kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu bingung mencari dokter THT untuk anak saya. Saya kurang referensi dokter di Madiun untuk yang satu ini. Saya tanya teman, saya tanya juga Google gitu ya, cari dokter THT. Dan tidak ada yang memberitahu secara pasti. Sehingga akibatnya saya cari ke tempat praktek A, tempat praktek B. Saya cari dan cari dan cari. Membuat saya bingung, mana yang lebih baik. Mana yang
spesialis, mana yang tidak, mana yang terkenal, mana yang biasa-biasa saja, kan begitu biasanya ya Bapak Ibu. Oh ini dokter spesialis, bagus, banyak orang yang ke sana. Kalau ada yang memberitahu, enak. Tapi kalau enggak, ya kita bingung. Padahal kita butuh. Tapi coba, kalau ketika saya lagi butuh sesuatu, terus ada yang memberitahu, itu loh di sana, dokternya bagus, pelayanannya prima, orangnya sabar, diagnosanya tepat, kita pasti langsung percaya dan datang ke sana. Karena kita diberitahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan minggu ini, firman Tuhan memberitahu kepada kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kok enggak harta kita Bapak Ibu? Kok enggak kekuatan kita? Kok enggak kemampuan kita yang mengalahkan? Tuhan memberitahu kepada kita, ini loh yang mengalahkan dunia. Kalau kamu pengen menang terhadap yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, segala macam yang jahat. Kalau kamu pengen berkemenangan, bukan kekuatanmu, bukan pikiranmu, bukan lagi hartamu, tapi imanmu. Imanmu itu yang membuat engkau berkemenangan. Biar kesempatan yang baik ini, pemberitahuan Tuhan ini sampai kepada kita. Iman Bapak Ibu penting. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada keyakinan akan sesuatu di situ. Ada tempat di mana kita bersandar sepenuh di situ. Atau dengan terjemahan yang secara sederhana, iman adalah keyakinan atas kebenaran dari suatu hal. Ibrani 11 ayat 6. Coba kita baca terlebih dahulu. Karena iman itu merupakan syarat mutlak hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman merupakan syarat mutlak hidup kita berkenan kepada Allah. Kita bersyukur kita jadi orang-orang yang beriman. Kita jadi orang-orang yang percaya. Kita punya Tuhan. Kita meyakini pribadi yang hebat luar biasa. Paulus sungguh mengucap syukur bahwasanya jemaat Roma dalam Roma 1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sekali lagi, saya mengucap syukur di rumah tangga, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu dinyatakan sebagai orang beriman. Terus beriman, terus percaya. Karena apa? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kalau sampai kita tidak termasuk orang yang beriman, tidak termasuk orang yang percaya, keinginan daging akan mengalahkan Bapak Ibu. Keinginan mata, dia akan menang atas Bapak Ibu. Keangkuhan hidup akan menang atas Bapak Ibu. Tapi beda. Kalau pemberitahuan firman Tuhan ini sampai kepada kita, saya percaya kemenangan terhadap dunia ada. Karena pemberitahuan Tuhan jelas. Dan biarlah ini sampai kepada kita semua. Yang kedua, dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima tadi,
Selain kita sepertinya diberitahu sama Tuhan, lebih daripada itu, kita sama Tuhan dijelaskan sesuatu. Pemberitahuan penting, tetapi terkadang orang butuh sampai kepada penjelasan yang lebih detail. Dan lewat firman Tuhan, kita dijelaskan secara detail untuk kita mendapatkan kemenangan sehingga kita bisa mengalahkan dunia. Tuhan menjelaskan seperti apa? Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, 4-5 tadi. Ada satu pertanyaan di situ ya. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi Tuhan menjelaskan iman seperti apa yang bisa mengalahkan dunia. Bukan hanya sebatas memberitahu iman itu loh bisa mengalahkan dunia. Tapi iman seperti apa? Iman kepada siapa? Itu yang bisa mengalahkan dunia. Diperjelas dengan penjelasan firman Tuhan. Yaitu dia yang percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau tidak percaya Yesus adalah anak Allah meskipun dia beriman. Coba perhatikan ini. Kalau dia tidak percaya Yesus adalah anak Allah, meskipun dia punya keyakinan, tidak bisa dia mengalahkan dunia. Tetap keinginan daging itu tetap ada. Dan dia akan terus kalah. Keinginan mata tetap ada. Dan dia akan terus kalah. Tidak akan pernah berkemenangan. Keangkuhan hidup itu tetap ada. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak berhenti hanya memberitahu. Dan biarlah pemberitahuan Tuhan ini juga sampai kepada Bapak Ibu. Dan tidak berhenti di situ. Penjelasan Tuhan ini loh. Ini juga harus sampai kepada kita. Bukan hanya iman tok, tapi iman kepada siapa? Kepada Dia, Yesus yang adalah anak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima tadi, kita lihat terlebih dahulu Bapak. Lebih lanjut, Tuhan ingin memberi penjelasan demikian kepada kita. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama dan 4 bagian A saja. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 4A. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan siapa yang lahir dari Allah? Yaitu kita yang percaya kepada Yesus. Coba perhatikan lagi ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Coba ayat yang keempat bagian A. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kesimpulannya jelas. Setiap orang yang percaya Yesus lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah memiliki kadar iman untuk mengalahkan dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bisa kita kalahkan. Karena kita punya kadar iman seperti yang firman Tuhan katakan. Dunia hari-hari ini sedang lenyap kepada yang namanya segala kejahatan. Kebinasaan yang kekal itu melenyapkan dunia. Bapak Ibu, saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan tampil sebagai pemenang-pemenang di dunia yang semakin jahat. Dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ayo, jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayo kita tampil sebagai pemenang-pemenang. Galatia 2:20 mengatakan demikian. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita memang masih tinggal dalam daging. Hidup oleh iman dalam anak Allah. Iman penting, Tuhan kasih pemberitahuan tadi. Tapi diperjelas lebih dalam lagi. Iman kepada siapa? Anak Allah. Dan biarlah Galatia ini cocok, tepat kita alami dan kita yakini Bapak Ibu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemenangan terhadap dunia bisa kita raih kalau kita punya iman kepada Yesus. Yesus yang adalah anak Allah. Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Firman-Nya memberitahukan kepada kita. Pimpinan Tuhan. Pimpinan firman Tuhan. Pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita imani dan kita percaya. Ini memampukan kita menang atas segala keinginan daging. Menang atas segala keinginan mata, menang atas segala keangkuhan hidup. Sehingga hal-hal yang jahat, yang sungguh Tuhan tidak perkenan, boleh tidak kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat terakhir kita, 1 Yohanes 5, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua. Barang siapa percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak. Sekali lagi, barang siapa memiliki anak. Memiliki Yesus itu di dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, ia memiliki hidup. Dengan kata lain, ia berkemenangan. Barang siapa tidak memiliki anak. Barang siapa tidak memiliki Yesus itu. Firman Tuhan katakan, ia tidak memiliki hidup. Dengan kata lain, akan terus kalah. Saya bersyukur, kita tetap percaya Yesus. Kita tetap ada di dalam Yesus. Yesus milik kita. Kita kepunyaan Yesus. Dengan kata lain, kita punya kadar iman yang sesuai dengan Yesus nyatakan. Dan kadar iman yang Yesus nyatakan itu, yang kita miliki, itu memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan dunia. Saya percaya dan yakin firman kebenaran, firman yang dahsyat luar biasa ini akan kita renungkan dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, akan kita hidupi. Lebih daripada itu, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus langkah demi langkah hidup kita. Hari demi hari dalam kehidupan kita. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Tuhan Yesus datang memanggil kita. Iman kepada Yesus, iman kepada anak Allah, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap kuat, mengakar dalam kehidupan. Karena hanya dengan itu, kita jadi orang-orang yang berkemenangan. Kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ada kemenangan besar terhadap hidup kita. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita tidak jadi batu sandungan, tapi kita jadi terang dan garam. Kita jadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Sehingga banyak jiwa dimenangkan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, teguran-Mu, pemberitahuan-Mu, penjelasan-Mu bagi kami. Terima kasih. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, aku putramu Tuhan, akulah putramu, putra raja, katakan mengenal isi hatimu, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur. Terima kasih Yesus. Akulah putra. Kami mau terus beriman kepadamu Tuhan. Putra Raja, ku puji namamu. Ku Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau memberitahukan dan menjelaskan kepada kami. Kami bersyukur. Kami menang. Kami menang. Kami tempat kita masing-masing, biar firman Tuhan sebagai cermin, untuk kita dan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah beritahukan, Tuhan sudah jelaskan dengan sangat gamblang bahwasanya inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita Bapak Ibu, keyakinan kita akan pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan Yesus untuk kita. Setiap pelanggaran dan dosa kita, Dia tebus itu dengan darahnya Bapak.
Ya kita berkemenangan. Berkemenangan. Berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, sebelum kami bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan, ampuni keinginan daging kami yang mungkin beberapa waktu ini masih menguasai, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Kami mau berkemenangan Tuhan. Kami mau berkemenangan. Terima kasih. Kami punya iman padamu. Kau sanggup mengubahkan kami. Kau sanggup memulihkan kami. Kau sanggup menyucikan kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kerendahan hati kami datang sujud kepada Tuhan. Pimpin kami, arahkan kami. Biar firman-Mu menyucikan kami. Firman-Mu menyelamatkan kami. Kami siap untuk terus Tuhan koreksi. Kami siap untuk Tuhan terus pulihkan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Berkati roti dan anggur. Berkati sakramen perjamuan kudus sebentar. Layakkan kami semua. Sehingga kami semua diberkati dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami siap bersekutu dengan Engkau lewat sakramen kudus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ku rindu. Terima kasih. Menyatakan padamu, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidupku, dalam hidupku, mengenal isi hatimu, mengenal isi hatiku. Aku pun bersyukur. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur di tempat Bapak Ibu masing-masing. Setelah roti dan anggur siap, silakan Bapak Ibu terus fokuskan hati pikiran kita kepada Kalvari. Ku puji namamu, ku puji ya salib Kristus, Kalvari. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Terima kasih. Kami berkemenangan setiap waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan.
Salibnya, salibnya, nyanyikan ini. Salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh korban Yesus. Oleh korban Yesus. Sekali lagi dengan kesungguhan hati, salibnya, salibnya. Salibnya, selama mulia. Dosaku dihapuskan. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat roti di atas kepala kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Firman-Mu hidup dalam kami, Firman-Mu berkuasa dalam kami. Terima kasih. Engkau menerangi setiap jalan kami, sehingga kami tahu mana yang harus kami kerjakan dan mana yang harus kami hindari. Terima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa. Kami yakin dan percaya, kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Angkat roti sebagai tanda kita mengucap syukur dengan firman Tuhan. Bukankah roti yang di atas ini sudah diberkati Tuhan dan kita mengucap syukur, merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami. Baik secara jasmani maupun sakit secara rohani sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat luar biasa bagi kami semua yang percaya. Kau pulihkan, Kau tolong, Kau perbarui. Kau buat kami berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan yang di atasnya ini Tuhan sudah berkati dan kita mengucap syukur. Merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih. Syukur. Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih, Roh Kudus. Bapak. Roh Kudus. Kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus
Kudus. dengan Terima kasih. kuasa-Mu. Pulihkan kami. Pulihkan Gereja-Mu gereja jadi terang dan garam, di akhir berkemenangan zaman. mengalahkan dunia. Berhembuslah, Ya, berhembuslah. berhembuslah sekarang. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami Dengan hadirat-Mu. Kami rindu. Kami rindu Yes Tuhan, Tuhan, melihat kuasa-Mu melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. lagi. Katakan, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Yes, dahsyat Kau Roh Kudus. Memenuhi kami sehingga kami mengerti segala kebenaran Tuhan. Dengan Ya, kami persilahkan. Kami persilahkan Tuhan. Kau pulihkan kehidupan kami, umat-Mu semuanya. Di akhir zaman berhembuslah, berhembuslah sekarang Tuhan, sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Ya Tuhan, kami siap. Urapilah kami. Urapilah kami. Terima urapan Tuhan di tempat dimanapun Engkau beribadah. Roh Kudus memenuhi kita semua, memulihkan, memperbarui. Kita berkemenangan dalam Tuhan. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, katakan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di keluarga kami, dicurahkan di keluarga kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang hadir. Amin. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang memenuhi kami. Haleluya. Curahkan Tuhan Amin. di setiap hati umat-Mu yang rindu. Terima kasih. Terus curahkan, limpahkan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah. Tuhan.
Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Sehingga memenuhi setiap hati umat. Roh Kudus akan memimpin ke dalam semua kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita lebih lagi mengerti, lebih lagi paham, dan kita hidup di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami bersyukur untuk limpahnya curahan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih. Minggu ini kami diberkati Tuhan. Minggu ini kami berkemenangan. Dan kami yakin dengan firman-Mu yang kami sama-sama sudah dengar dan renungkan. Baik keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu dalam nama Yesus sudah tidak lagi ada dalam kehidupan kami. Kami tampil sebagai pemenang-pemenang dalam Tuhan. Kami siap jadi terang dan garam dimanapun kami berada. Biar kebenaran firman Tuhan saja yang kami hidupi dan kami hayati. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan pakai. Kami siap jadi alat nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Sehingga lewat hidup kami banyak orang melihat Yesus yang luar biasa dahsyat dan ajaib itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk persekutuan yang indah di minggu ini bersama dengan Tuhan dan firman-Mu. Bapa yang baik, kembali kami menyerahkan Indonesia kami. Tak henti-hentinya kami terus mengangkat tangan kami, menaikkan doa kami untuk negeri tercinta Indonesia. Berkati dan berkati dan berkati Tuhan, kami yakin belas kasih-Mu saja Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu saja. Engkau lawat negeri kami. Biar apa yang terjadi hari-hari ini boleh kembali selesai dan kembali normal kembali sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Belas kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu saja Tuhan. Nyatakan untuk negeri kami tercinta Indonesia. Apa yang sedang dihadapi, baik oleh masyarakat dunia di mana kami ada. Tuhan, ini semua sepengetahuan-Mu. Engkau tahu sampai di mana keterbatasan kami. Tuhan, perhitungkan tangisan jeritan kami. Perhitungkan air mata kami. Kami yakin dan percaya. Hanya belas kasih-Mu saja kami mohon. Berkati dan berkati dengan kekuatan para pasien. Berkati dan berkati dengan kekuatan para pemimpin negeri kami. Berkati dan berkati dengan kekuatan para dokter, perawat semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka. Kekuatan mereka hanya Tuhan. Kesanggupan mereka hanya Tuhan. Kami dari tempat ini berdoa dalam nama Yesus. Berkati dan berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami harapkan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Kuasa-Mu nyatakan untuk negeri kami tercinta Indonesia. Terlebih kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Gereja-Mu dimanapun yang hari-hari ini terus mengadakan ibadah, baik secara online maupun semi online, streaming mereka dimanapun mereka adakan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih-Mu menjangkau semuanya. Pemulihan-Mu juga menjangkau semuanya. Roh Kudus sungguh dahsyat bekerja hari-hari ini. Sehingga kami boleh melihat penuaian. Kami boleh melihat campur kuat kuasa tangan Tuhan yang besar itu. Boleh melawat semuanya. Sehingga berita Injil, berita kebenaran firman Tuhan boleh didengar oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terlebih umat-Mu di tempat ini kami percaya Tuhanlah kesanggupan mereka, Tuhanlah andalan mereka. Kepadamu saja kami serahkan hidup umat-Mu. Tuhan tolong mereka satu persatu, apapun yang di pergumulan mereka Tuhan jawab. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini, Tuhan pasti akan cukupkan. Karena firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, waktu jam ini, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, berkati tangan-tangan yang sudah terulur,
Apapun yang mereka sudah korbankan, persembahkan untuk Tuhan dan pekerjaan-Mu, Tuhan akan berkati, kembalikan dengan berlipat kali ganda. Ini kami Tuhan Yesus, kami sungguh dan sungguh berterima kasih. Hari ini kami berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kami Haleluya. menerima berkat surga yang luar Syukur. biasa. Lebih daripada itu, Haleluya. untuk hari-hari kami ke Terima depan, kasih, Bapak. kami yakin dan percaya berkat sahabat raya Amin. akan limpah tercurah, Yes. akan memenuhi setiap kehidupan Syukur. kami Haleluya. dimanapun kami berada. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Syukur. Yakin dan percaya. Terima kasih, Bapak. Tuhan memberkati engkau. Oh, Tuhan haleluya. melindungi engkau. Terima Tuhan kasih. menyinari engkau dengan wajahnya. Haleluya. Memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya Oh, kepadamu. haleluya. Memberi engkau damai sejahtera. Syukur. Apa saja yang kau Terima kasih. kerjakan dengan tanganmu bersama dengan Allah yang engkau percaya. Yes, Mendatangkan keberhasilan Amin. dalam nama Haleluya, Tuhan Yesus. Yesus Terima Kristus. kasih, Tangkap Bapak. dengan imanmu. Terima Yakin kasih, kesuksesan Yesus. ada Terima untukmu. kasih, Kau tetap jadi Bapak. kepala dan bukan ekor, Luar senantiasa biasa, naik dan tidak Bapak turun. Yesus. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Oh, Allah haleluya. Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus, limpah memberkati kehidupanmu masing-masing pribadi. Pada kesempatan yang baik ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Kami terima segala berkat Oh, yang dahsyat luar haleluya. biasa ini. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus, Yesus. kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini Tuhan berkati, sebab hari ini Tuhan berkati, syukur bagimu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
surga.